wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan penuh semangat, mengucapkan selamat datang di acara presentasi final dan awarding session. Lomba penulisan Policy Brief beneran berdampak 2025. Boleh kasih aplausnya dulu semuanya, kasih aplaus virtualnya dulu. Baik, sebelumnya apa kabarnya nih semuanya? Boleh banget nih, teman-teman boleh ketik di kolom chat kabarnya hari ini. Mungkin ada yang lagi senang atau ada yang lagi excited mungkin atau yang lagi ada Bener, yang tegang mungkin Kak Dina bener, karena kayaknya mau pasti presentasi. kayaknya pasti lagi tegang juga Iya, ya, Kak, boleh nih. karena ini, lomba yang udah berbulan-bulan dilakukan, hari ini Heeh. adalah finalnya. Finalnya. Oke. Nah, hari ini adalah puncak ya dari rangkaian acara Beneran Berdampak 2025. Jadi dari perjalanan peserta yang sudah dilewati dari, tahap seleksi sampai, pendampingan dan pada hari ini akan dilaksanakan presentasi, oleh para finalis yang sudah terpilih. Iya, tidak hanya itu nih Kak, nanti di penghujung acara kita juga akan langsung tahu nih Recording in siapa yang progress. akan menjadi juara beneran berdampak 2025 dan juga membawa pulang penghargaan. Benar sekali Kak Dina. Kak Dina udah tahu belum nih kira-kira siapa nih yang bakal jadi juaranya nih? Wah, kalau aku lihat, dari polisi brief masing-masing tuh kayak keren semua sih, Kak. Bagus Kayaknya banget semuanya ya, layak dan layak sih deserve jadi untuk jadi juaranya. juara. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Yosafat Praing sebagai MC pertama dan rekan saya ada Kak Dina sebagai MC kedua yang akan menemani, untuk acara hari ini dari pagi hingga siang hari ini. Oke, kita sudah kenalan, selanjutnya kita akan, masuk ke tata tertib. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, selama acara berlangsung ada beberapa aturan yang perlu dipatuhi gitu ya. Yang pertama adalah seluruh hadirin wajib untuk, rename menggunakan format yang tersedia di layar. Lalu juga selama acara berlangsung seluruh hadirin diharapkan untuk bisa mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disiapkan oleh panitia. Selanjutnya seluruh hadirin juga wajib untuk, menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung kecuali jika dipersilakan untuk berbicara. Selanjutnya seluruh hadirin juga wajib mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir dengan tertib dan sopan. Baik, semoga teman-teman sudah paham ya untuk tata tertibnya dan bisa diikuti dengan baik. Dan pada pagi hari ini, izinkan kami juga menyapa para tamu undangan yang sudah hadir pada ruang virtual pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada para tamu undangan yang sebesar-besarnya kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Sri Handoko Taruna SSTP MSI selaku Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri. Lalu ada Dr. Afia Destinianti MED selaku co-founder dari Beneran Indonesia. Selanjutnya ada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu ada Kepala Dinas Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Boleh kasih aplaus lagi untuk tamu undangan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, yang tentunya menjadi penyemangat buat para finalis untuk memberikan penampilan yang terbaik pada hari ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para media partner yang telah mendukung dan mensukseskan kegiatan Beneran Berdampak 2025 ini. Ada siapa aja nih Kak Yos? Iya, untuk media partner kita yang pertama ada Semua Murid Semua Guru, ada juga Dinas Cipta Karya, Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Kita juga dibantu oleh Peta Bencana, oleh Forum OSIS Nasional, Kandidat College, Komakum UNY, dan terakhir ada Kesbangpol dan Dinas Pendidikan di berbagai provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia. Boleh kasih aplaus untuk media partner kita pada pagi hari ini? Oke, tentu aja nih Kak Yos, kita yang paling kita tunggu-tunggu, kita ucapkan selamat datang untuk para finalis Lomba Penulisan Policy Brief Beneran Berdampak 2025. Kak Yos tahu nggak sih Mhm. kalau dari 630 pendaftar dengan total 1.297 individu
Hanya terpilih 6 finalis dari kategori SMA maupun mahasiswa yang berhasil melewati babak penyisihan dan semifinal. Keren banget kan Kak Iya, Yos ya, berarti luar ini udah biasa. dikurasi bener-bener ya, udah yang terbaik banget nih ya Iya, Kak Dina ya? saat ini hanya ada 6 finalis dari kategori SMA dan 6 finalis dari kategori mahasiswa dengan total 15 individu hebat ini yang telah sampai di babak puncak Bendera Berdampak 2025. Luar biasa banget ya dari ribuan pendaftar sudah terpilih, 15 individu dari 2 kategori dan pada hari ini juga mereka akan mempresentasikan usulan solusi dan kebijakan yang telah mereka susun, dengan riset, analisis, dan juga semangat memberikan perubahan. Jadi untuk seluruh finalis, hari ini adalah panggung kalian, keluarkan semua yang sudah kalian persiapkan dan percaya pada proses yang sudah kalian jalani dan tunjukkan kalau anak muda beneran berdampak, benar-benar berdampak untuk Indonesia. Beneran Indonesia. Kami adalah organisasi non-profit yang mengajarkan pendidikan karakter dan kewarganegaraan kepada anak muda melalui metode experiential learning, seperti belajar melalui permainan, kerelawanan, dan pembuatan konten edukatif. Program kami membantu anak muda untuk dapat bertemu, berteman, dan berbagi. Lebih dari 7.000 anak muda dari 171 institusi yang tersebar di seluruh Indonesia telah bergabung bersama kami. Apakah kamu selanjutnya? Ikuti seluruh sosial media Beneran Indonesia ya untuk update kegiatannya. Sampai jumpa. Beneran Berdampak diselenggarakan oleh Beneran Indonesia yang merupakan organisasi non-profit yang menghadirkan pengalaman belajar. Beneran Berdampak merupakan organisasi non-profit yang menghadirkan pengalaman belajar dengan cara relevan dan menyenangkan melalui permainan, petualangan, kelas interaktif, dan kegiatan kerelawanan yang diselenggarakan oleh Beneran Indonesia. Yuk kenal lebih jauh Beneran Indonesia melalui Instagram dan YouTube kami di @beneran.indonesia. Iya, jangan lupa juga di-follow Instagram-nya juga, dan buat teman-teman juga boleh banget nih untuk diabadikan momen hari ini, boleh banget ambil handphonenya, terus boleh screen capture atau buat story, mungkin buat video ya Kak Dina ya, untuk Benar. memeriahkan acara kita pada pagi hari ini. Nanti boleh di-tag, Instagram-nya @beneran-indonesia. Dan sejak dibuka, program ini sudah menjangkau lebih dari 1.297 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Dengan total terkumpul 630 abstrak polisi brief yang berhasil dikumpulkan dari 2 kategori, yaitu kategori SMA atau sederajat dan juga kategori mahasiswa atau sederajat. Dan prosesnya itu tidak instan karena peserta harus melewati babak penyisihan, dan penilaian abstrak polisi, masuk ke babak semifinal hingga pendampingan oleh para mentor yang sudah berpengalaman di bidangnya. Dan melalui proses kurasi yang cukup ketat nih Kak Dina sudah terpilih nih masing-masing 6 tim, finalis dari 2 kategori SMA dan mahasiswa yang berhak maju ke babak puncak. Babak final ini juga akan menjadi momen puncak dari keseluruhan rangkaian kompetisi dari Beneran Berdampak sekaligus menjadi wadah diseminasi rekomendasi kebijakan dari para finalis nih Kak Yos. Hari ini teman-teman di sini para finalis akan mempresentasikan hasil riset, analisis dan juga solusi yang telah dibuat dan dirancang untuk menjawab berbagai tantangan nyata di masyarakat. Keren banget kan Kak Bener Yos banget. finalis ini. Udah nggak sabar banget nih untuk melihat presentasi teman-teman dan yang juara 1, 2, 3 pasti keren banget sih sebentar. Iya. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, perlu kami informasikan juga bahwa presentasi final dan awarding session ini merupakan tahap akhir dari rangkaian program Beneran Berdampak. Sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mendorong partisipasi bermakna generasi muda dalam proses perumusan kebijakan publik melalui kompetisi penulisan policy brief. Pada tahun ini, penyelenggaraan lomba penulisan policy brief berkolaborasi dengan Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan mengangkat tema aktualisasi 5 nilai dasar bela negara melalui gagasan kebijakan anak muda untuk Indonesia tangguh. Tema ini tentunya diangkat untuk menyoroti pentingnya bela negara sebagai wujud keterlibatan aktif warga negara dalam menjawab isu bangsa melalui partisipasi aktif seluruh elemen bangsa terutama generasi muda sebagai aktor strategis bangsa ke depan.
Dan sebelum kita masuk ke rangkaian acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mengajak seluruh peserta dan hadirin untuk menunjukkan sikap siap dan hormat selama lagu Indonesia Raya diputar. Kepada operator dipersilakan. Dulu gitu ya. Kepada Bapak Iqbal, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, menenangkan hati, dan memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahannya. Izinkan saya memandu secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan segala kerendahan hati, kami yang berkumpul di tempat ini mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas nikmat dan rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Mu pada hari ini, kami dapat melaksanakan kegiatan presentasi final dan pengumuman pemenang untuk lomba penulisan policy brief dengan tema aktualisasi 5 nilai dasar bela negara melalui gagasan kebijakan anak muda untuk Indonesia tangguh. Berkatilah kegiatan kami, berilah kami bimbingan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan ikhlas, baik, dan benar sesuai dengan jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, limpahkanlah keberkahan-Mu kepada kami semua yang berada di tempat ini. Satukan niat dan langkah kami dalam membangun bangsa yang tangguh dan berdaulat. Jadikanlah kegiatan ini sebagai jalan untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat semangat cinta tanah air, serta menumbuhkan kesadaran bela negara yang kokoh dalam diri setiap warga negara. Hindarkanlah kami dari segala perpecahan, jauhkanlah kami dari kesombongan, dan bimbinglah kami agar selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai warga negara yang bertanggung jawab, cinta damai, dan siap membela tanah air dalam bentuk apapun, baik melalui pemikiran, tindakan, maupun pengorbanan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Pak Iqbal yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan ke rangkaian acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan.
Dan untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh co-founder Beneran Indonesia, Dr. Afia Destimianti, MED. Kepada Kak Afia dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Yosafat dan Kak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, dan salam Pancasila. Sebelumnya, izinkan saya menyapa kepada yang saya hormati Bapak Sri Handoko Taruna SSTP MSI selaku Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri beserta jajaran, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sekali lagi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Niputumiari Arta, SSTP MSI, Bapak I Gusti Ngurah Sinduwinata Pidada, SIP, Bapak Ahmed Faiz Yuda Siregar, SOS, Bapak Juan Kanggerawan, BIT MSC, Bapak Israrudin MPP, dan Bapak Dr. Firian Suprapto. Puji syukur kita panjatkan karena hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam tahap final program Beneran Berdampak yang merupakan singkatan dari berdaya, menginspirasi, proaktif, dan kontributif. Izinkan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah peduli sekaligus membuka ruang kolaborasi untuk mewujudkan program bela negara yang kreatif dan relevan bagi generasi muda. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para dewan juri yang dengan penuh dedikasi meluangkan waktu dan pemikiran terbaiknya dalam menilai karya peserta. Tahun ini tercatat 630 karya yang didaftarkan, dengan total lebih dari 1.297 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah ini luar biasa, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para juri dalam menilai, namun dengan semangat mereka tetap memberikan penilaian yang objektif dan terbaik. Hari ini kita akan menyaksikan presentasi dari 13 finalis terbaik. Mari kita sama-sama beri tepuk tangan virtual yang meriah untuk mereka yang berhasil sampai pada tahap ini. Semoga melalui program ini, para finalis terus bertumbuh menjadi pribadi yang berdaya, menginspirasi, proaktif, dan kontributif bagi bangsa. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Mohon kata cakepnya karena tidak bisa open mic, ditulis di catatan aja, di message. Pergi ke hutan menebang pohon pakai kapak. Pulangnya singgah, ngadem sambil berenang. Selamat bertanding, finalis Beneran Berdampak. Tunjukkan yang terbaik karena kalian semua adalah pemenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Kak Afia atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Bapak Sri Handoko Taruna SSTP MSI selaku Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri. Kepada Bapak Sri Handoko kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya membacakan sambutan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Dirjen seyogyanya bisa hadir langsung untuk mengikuti acara pada pagi hari ini karena ada tugas dari Bapak Menteri sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan sambutan, arahan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Yang berikutnya, kami juga mewakili dari Ditjen Polpum menyampaikan terima kasih untuk seluruh stakeholders yang terlibat langsung pada kegiatan
mulai dari persiapan sampai hari ini kita di ujung acara mendengarkan nanti paparan para finalis dan semoga policy brief beneran berdampak 2025 ini memang benar-benar ada manfaatnya untuk bangsa dan negara. Izinkan saya membacakan sambutan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam bela negara. Yang saya hormati Ibu Dr. Afia Destimianti, MID, co-founder Beneran Indonesia. Yang kami hormati para dewan juri yang hadir, yang kami hormati para finalis dari kategori SMA atau sederajat dan mahasiswa, yang kami hormati Badan Kesbangpol dan Dinas Pendidikan, dan yang saya hormati, yang mohon maaf kami tidak bisa sebut satu persatu, para tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini Rabu tanggal 20 Agustus 2025 merupakan babak final lomba penulisan policy brief Beneran Berdampak 2025. Kegiatan ini merupakan kerjasama Ditjen Polpum Kemendagri dengan Yayasan Bela Negara Nasional Indonesia, di mana kegiatan ini telah dimulai sejak 2 Mei 2025 yang diikuti sebanyak 937 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia dengan total 630 naskah policy brief yang berhasil dikumpulkan dari 2 kategori, yaitu kategori SMA atau sederajat dan kategori mahasiswa. Hingga tibalah pada saat ini dipilih 6 finalis dari setiap masing-masing kategori yang dapat melaju ke babak final untuk ditetapkan sebagai juara 1, 2, dan 3 berdasarkan kategorinya. Para hadirin yang hadir langsung di ruangan ini maupun secara dalam jaringan, saya sangat berterima kasih kepada seluruh peserta atas antusias yang tinggi dalam mengikuti setiap tahapan pada Lomba Penulisan Policy Brief Beneran Berdampak 2025, di mana para peserta telah banyak meluangkan waktu dan membuat policy brief, yang tentunya tidaklah mudah karena dibutuhkan berbagai data, proses analisis hingga pada akhirnya menentukan suatu rekomendasi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pembangunan suatu bangsa diibaratkan seperti sebuah perlombaan maraton panjang dan tidak memiliki batasnya. Sekalinya terhenti, maka bangsa tersebut akan tertinggal. Kemajuan suatu bangsa membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di tengah dinamika global yang senantiasa berubah. Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari isu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan. Untuk mengatasi ini, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri bersama Yayasan Bela Negara Nasional Indonesia bekerja sama dengan berbagai wadah para generasi muda. Pemerintah sangat membutuhkan masukan yang konstruktif dan berbasis analitis. Dari sinilah letak peran fundamental dan strategi dari generasi muda, khususnya pelajar SMA dan mahasiswa. Bukan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek aktif yang turut merancang masa depan bangsa melalui policy brief. Hadirin sekalian yang berbahagia, perlu disampaikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama
mengatur bela negara pada pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1. Seringkali gagasan bela negara diidentikan dengan mengangkat senjata atau mempertahankan kedaulatan fisik. Namun, di era modern ini, seiring dengan perubahan zaman serta kemajuan teknologi, bela negara memiliki jangkauan makna yang lebih luas. Bela negara adalah tantangan menjaga kedaulatan, integritas, dan kemajuan bangsa dengan segala potensi yang dimiliki. Bagi pelajar dan mahasiswa, bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi intelektual dan pemikiran kritis mereka dalam bentuk policy brief. Policy brief bukanlah sekedar esai atau makalah penelitian biasa. Ini adalah dokumen ringkas berbasis bukti yang menyajikan analisis masalah, mengidentifikasi opsi kebijakan, dan merekomendasi solusi konkret kepada pembuat keputusan. Policy brief juga berfungsi sebagai jembatan yang efektif antara hasil penelitian akademik yang mendalam dengan kebutuhan praktis para pengambil kebijakan yang membutuhkan informasi cepat dan relevan. Pelajar dan mahasiswa adalah kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik unik. Mereka belum terkontaminasi oleh kepentingan tertentu, sehingga mampu melihat masalah dari perspektif baru dan menawarkan solusi yang out of the box. Generasi ini tumbuh di era digital, mahir dalam mencari, mengolah, dan menganalisis data dari berbagai sumber, sebuah kemampuan krusial dalam penyusunan policy brief. Selain itu, mereka didorong oleh rasa ingin tahu dan keinginan untuk berinovasi. Mereka memiliki energi tak terbatas untuk melakukan riset mendalam dan advokasi yang gigih dan pantang menyerah. Bapak, Ibu, para hadirin yang saya banggakan, policy brief dapat memberikan manfaat yang baik dalam meningkatkan literasi sumber daya manusia, terutama bagi generasi pelajar dan mahasiswa dalam hal melatih kemampuan analitis dan riset, mengembangkan kemampuan komunikasi efektif, memahami proses kebijakan publik. Untuk diketahui bersama bahwa kontribusi pelajar dan mahasiswa dalam menyusun policy brief adalah suatu bentuk bela negara yang sangat relevan dan dibutuhkan oleh negara kita saat ini. Ini merupakan suatu bentuk tindakan bela negara yang dilakukan dalam sebuah pena dan gagasan, bukan pedang dan perisai. Untuk dapat membantu pemerintah meningkatkan kualitas demokrasi, menciptakan solusi inovatif, mempersiapkan pemimpin masa depan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, masa depan ada di tangan mereka yang berani berpikir, berani berinovasi, dan berani bertindak. Melalui policy brief, pelajar SMA dan mahasiswa membuktikan bahwa usia hanyalah sebuah angka, dan kontribusi mereka terhadap kemajuan bangsa adalah hal yang nyata. Hadirin undangan yang berbahagia, sebagai penutup, menjadi sangat terang benderang bahwa policy brief bukanlah sekedar dokumen analitis semata, melainkan instrumen krusial dalam menavigasi kompleksitas pembangunan negara. Bagi generasi muda yang mengemban amanah bela negara bukan hanya di medan perang, melainkan juga di area pemikiran dan kebijakan. Kemampuan memahami, menyusun, dan memanfaatkan policy brief adalah wujud nyata kontribusi yang patriotik. Atas dasar tersebut, kami berharap para peserta yang telah lolos hingga ke babak final ini dapat memberikan yang terbaik di saat presentasi. Kegiatan ini adalah esensi bela negara di era modern dalam membangun negara dari meja diskusi
dengan data dan gagasan memastikan bahwa kebijakan yang lahir mampu menjawab tantangan internal dan global demi Indonesia yang lebih baik, berdaya saing, berkelanjutan di kancah dunia. Sekali lagi pada kesempatan ini saya ucapkan apresiasi kepada Yayasan Bela Negara Nasional Indonesia, para pembimbing dan para dewan juri, serta Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan yang telah menginisiasi kegiatan lomba penulisan policy brief beneran berdampak 2025. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi kegiatan presentasi final dan pengumuman pemenang lomba penulisan policy brief beneran berdampak 2025. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Boleh kasih aplaus dulu semuanya. Oke, terima kasih kepada Bapak Sri Handoko Taruna SSTP MSI selaku Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri atas sambutannya. Semoga apa yang sudah disampaikan boleh menjadi semangat dan juga bisa menjadi dorongan juga untuk kita semua untuk bisa berkontribusi lebih baik lagi. Dan dengan demikian, secara resmi presentasi final beneran berdampak telah dibuka. Dan kita akan masuk ke sesi berikutnya. Ada apa nih Kak Dina untuk sesi berikutnya nih Kak? Iya, kayaknya sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya kita foto bareng dulu Boleh kali ya, dulu Kak, ya. supaya kita bisa lihat nih senyum semangat, muka wajah-wajah semangat dari para finalis dan juga hadirin sekalian. Benar sekali. Operator, boleh dibantu untuk foto bersama? Boleh silakan yang belum on kamera silakan dinyalakan kameranya, ditunjukkan senyum terbaiknya supaya para hadirin yang ada di sini juga bisa saling melihat wajah semangat dan antusias para finalis hari ini. Sudah siap operator? Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dokumentasi sudah selesai dan kita akan lanjut ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu pengenalan finalis yang akan berkompetisi di babak puncak Beneran Berdampak 2025. Iya, untuk mengenal lebih dekat siapa saja mereka, mari kita saksikan tayangan video berikut. Kepada operator dipersilakan. Halo, saya Wislianton dari Kabupaten Kepulauan Merak. Saya merupakan pelajar di SMA Kristen Kalangkubus. Policy brief yang saya angkat berjudul Gerakan Pulih. Pantau, pilah, inovasi hijau, mengusung teknologi sampah untuk Meranti lestari. Intinya saya merekomendasikan mega proyek transformatif melalui penerapan sistem pemantauan sampah real time, otomatisasi pemilahan, pengolahan pirosis dan komposter, serta kampanye edukasi ekologis. Mengapa hal tersebut penting? Karena pengelolaan sampah di Meranti belum berbasis data, fasilitas minim, dan partisipasi publik rendah. Gerakan Pulih menawarkan solusi terukur dan berkelanjutan agar Meranti bukan hanya pulih, tetapi juga dapat menjadi teladan inovasi sampah di Indonesia. Saya Wislianton dan saya percaya Meranti bisa pulih dan membawa perubahan. Ya, perkenalkan, nama saya Dayinta Syafamsura, bisa dipanggil Dayinta, dan saya berasal dari SMA Negeri 2 Surabaya. Pada policy brief ini, saya membuat judul tentang penguatan identitas budaya pelajar Indonesia Timur melalui kebijakan sekolah berbasis budaya lokal. Di dalamnya terdapat 3 kebijakan yang saya usulkan, salah satunya adalah Sasaburo atau satu sekolah satu budaya lokal. Singkatnya adalah saya ingin di setiap sekolah memiliki satu budaya lokal yang mereka lestarikan, yang bisa lewat karya digital, mungkin contohnya seperti membuat film dokumenter, membuat vlog, atau mewawancara maestro atau seniman di Sumba Timur. Dan ini bertujuan agar supaya orang-orang di luar sana yang mungkin belum mengerti tentang budaya-budaya di Sumba Timur bisa lebih mengerti, dan budaya-budaya di daerah ini bisa lebih kenal di seluruh daerah di Indonesia.
Halo semua, perkenalkan nama saya Samuel Partogus Manjuntak. Saya dari SMA Unggul, Sumatera Utara, dan saya adalah salah satu finalis dari Lomba Polisi Brief dari Kementerian Dalam Negeri dan juga Beneran Bisa. Saya di sini membawa topik yang sangat urgent bagi Indonesia, khususnya dalam sektor pariwisata, mengenai tentang isu dapatnya kartu kuning dari UNESCO terhadap pengelolaan kaldera Toba dan juga Danau Toba di Sumatera Utara, yang dimana kartu kuning ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah rusaknya reputasi daripada citra pariwisata Danau Toba. Harapannya, dan dengan saya ini saya mengusulkan sebuah kebijakan penerapan dari Blue Economy alias pembentukan lembaga Toba Blue Economy Center, di mana ini akan bisa menjadi penopang bagi konsep keberlanjutan di Toba, daerah super prioritas Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Musya Farah Masmariono. Saya berasal dari Provinsi Yogyakarta dan saya bersekolah di SMA Pramuka Dirgantara. Sejak kecil saya sudah akrab dengan teknologi. Tapi saya juga sering melihat bagaimana teman-teman sebaya saya menghadapi risiko di dunia digital. Dari situlah ide ini lahir. Polisi Brief saya berjudul Kewarganegaraan Digital Anak, Melindungi Data Pribadi dan Jejak Digital. Saat ini banyak anak-anak SD dan SMP yang sudah aktif menggunakan internet tanpa pengawasan, mengunggah data-data pribadi mereka, serta memposting komentar provokatif yang bisa menimbulkan jejak digital negatif. Yang jejak digital negatif ini memiliki potensi untuk merusak masa depan karir dan pendidikan mereka. Untuk solusi yang saya tawarkan meliputi yang pertama, ada SIM digital anak yang berlaku sebagai regulasi kepemilikan perangkat berdasarkan umur dan persetujuan orang tua. Sekian dari saya, terima kasih. Akankah kita tinggal diam melihat jati diri bangsa kita memunggar? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prima Agustian Nugraha dari SMA Negeri 1 Cilacap, Jawa Tengah. Polisi Brief saya berjudul Revitalisasi Budaya Lokal di Tengah Dominasi Budaya Pop Global. Melalui program Suara Nusa, saya mengajak generasi muda untuk menjadi kreator budaya aktif, menggali, mengemas, dan menyebarkan budaya daerah melalui platform digital seperti Instagram dan juga website. Rekomendasi utama saya adalah membentuk suatu ekosistem kolaboratif antara pelajar, sekolah, komunitas budaya, dan juga pemerintah untuk mempromosikan budaya lokal dengan cara yang kreatif dan relevan. Saya percaya bahwa pelestarian budaya bukanlah tugas masa lalu, tapi tanggung jawab kita hari ini untuk tetap menjaga jati diri bangsa. Saya, Prima Agustian Nugraha, siap menjadi generasi yang membangkitkan kembali budaya Indonesia melalui Suara Nusa. Hai, perkenalkan saya Altagracia Syurifia. Saya merupakan seorang siswa di SMA Negeri 1 BD Kabupaten Mojokerto. Polisi Brief yang saya angkat berjudul Panca Muda, platform digital interaktif untuk menginternalisasi ideologi Pancasila bagi Gen Z. Gagasan ini lahir dari keprihatinan saya melihat rendahnya keterlibatan generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Solusi yang saya tawarkan adalah membangun Panca Muda, platform digital berbasis AI dengan pendekatan gamifikasi. Targetnya, Panca Muda bisa meningkatkan pemahaman Pancasila di kalangan Gen Z hingga 30% dalam 5 tahun. Saya percaya dengan pendekatan yang relevan dan interaktif, Gen Z bisa menjadi generasi yang cerdas digital, sekaligus kokoh memegang nilai-nilai Pancasila. Halo semuanya, perkenalkan saya Alif Rizky dari Universitas Sriwijaya. Saat ini tengah mengikuti lomba Polisi Brief Beneran Berdampak 2025. Mengikuti lomba ini, kami membuat suatu Polisi Brief dengan judul Kamiwa Piezoelectric Energy, yang mana hal ini dilatar belakangi oleh tingginya total emisi karbon global yang diakibatkan oleh dominasi penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara yang mana digunakan sebagai bahan pembangkit tenaga listrik. Sebagai alternatif solusinya, kami merekomendasikan pemanfaatan piezoelektrik khususnya di Taman Iwa Kota Palembang sebagai langkah awal kita untuk dapat bertransformasi menggunakan sumber energi yang bersih dan terbarukan di Provinsi Sumatera Selatan. Sekian perkenalan dari saya, sampai jumpa. Karena media sosial, 65% pemuda Indonesia mengalami FOMO yang memiliki nilai nasionalisme. Menurut survei Polix 2023. Bagaimana kita mengatasi isu tersebut?
Kenali saya Syafira Kulina dari Blitar, mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga, Universitas Islam Blitar. Izinkan saya dalam 30 detik ke depan mengusulkan penyelesaian isu ini. Policy brief yang saya usulkan berjudul Pemuda Pemohon dan Pancasila Yolo Mencari Keseimbangan di Era Digital. Policy brief ini memberikan 4 solusi pilar strategis. Yang pertama, Pancasila Content Creator Academy. Yang kedua, Pancasila Yolo Challenge. Ketiga, pembentukan Pancasila Influencer Network. Yang keempat, integrasi kurikulum digital citizenship berbasis Pancasila. Merubah pandangan paradigma FOMO menjadi YOLO, saya yakin bisa menciptakan generasi muda yang berkarakter. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Rian Agurna, berasal dari Bali. Saya berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Adapun judul polisi brief saya berjudul Emerald, metode ekological mangrove rehabilitation dengan drone berbasis sensing untuk mengatasi krisis iklim di Indonesia. Melihat dari studi kasus di Indonesia, tepatnya di Batu Ampar, Kalimantan Barat, yang masyarakatnya bekerja bergantung dengan memohon mangrove karena tidak punya alternatif kejahatan lainnya. Padahal, berdasarkan data KLHK, mangrove berperan penting dalam menyerap karbon 3-5 kali lebih banyak daripada hutan darat yang berperan penting dalam mengatasi krisis iklim di Indonesia. Untuk itu, diperlukan solusi cepat dan tepat dengan adopsi teknologi drone dan komitmen dari berbagai karbon yang melibatkan masyarakat pesisir dalam rehabilitasi mangrove. Harapannya, program kebijakan ini dapat menjamin kehidupan dan percaya dari masyarakat pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam keberagaman untuk kita semua. Perkenalkan, saya Karmana Raini dan saya dari Institut Prima Bangsa Cirebon, Jawa Barat. Di sini, polisi brief saya berjudul Suara Lokal di Era Digital, Strategi Promosi Budaya sebagai Aktualisasi Bela Negara Anak Muda. Nah, di sini saya menawarkan 3 rekomendasi kebijakan. Yang pertama ada penguatan komunitas kreator budaya muda. Yang kedua ada pelatihan literasi budaya dan juga digital storytelling. Dan yang terakhir adalah Festival Budaya Digital Nasional. Dari 3 rekomendasi yang saya tawarkan tadi, saya berharap bahwa banyaknya anak muda yang merasa makin bangga dengan budaya kita, serta rasa nasionalisme mereka semakin kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Vina Rahmadewi, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syakwala, Banda Aceh. Kali ini aku datang dengan satu gagasan yang berjudul Aksi Lingkungan One Person One Plan Konservasi Mangrove sebagai solusi nyata dalam perubahan iklim di Banda Aceh. Perekrutan volunteer, analisis lokasi, dan bibit, sosialisasi, tindakan, dan inspeksi. Dengan dilaksanakan dengan prinsip clear, kolaboratif, limited, emosional, appreciable, dan refinable. Sinergi antara pemerintah, dinas terkait, komunitas, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat rehabilitasi mangrove dan meningkatkan kesadaran untuk tercapainya Sustainable Development Goals nomor 13 tentang penanganan perubahan iklim. Yuk jadi bagian dari solusi untuk bumi yang lebih hijau dan lestari. Mas. Gimana mas? Oke guys, sebelumnya kenalin nama saya Baski dari Program Biasa Hukum Kampus Universitas Negeri Surabaya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zelda Wijaya. Saya berdomisili dari KKI Jakarta. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Negeri Surabaya. Halo sahabat ini, perkenalkan namaku Ulkia Laila Basyar dari Grobogan, Jawa Tengah. Aku saat ini sedang menempuh pendidikan program S1 Ilmu Hukum di Universitas Negeri Surabaya. Dan alhamdulillah guys, saya selalu ketua dari Polisi Brave yang alhamdulillahnya lolos pada babak 6 besar. Judul Polisi Brave, Operasi Garuda Strategi Konstitusional Mengatasi Eskapisme Digital Kabur aja dulu menuju revitalisasi Pancasila era 4.0 untuk mengatasi fenomena eskapisme digital agar meningkatkan partisipasi demokrasi. Akhir presentasi nanti nih teman-teman. Udah gak sabar nih mau menyaksikan presentasi dari tiap SMA. Finalis, benar. Oke, selanjutnya kita akan membacakan siapa aja juri yang akan menilai presentasi pada hari ini. Untuk kategori SMA sederajat, yang pertama ada
Dr. Afia Destimianti, MED, selaku co-founder dari Beneran Indonesia. Yang kedua ada Bapak Igusti Ngurah Sindu Winata Pidada, SIP, selaku analis kebijakan ahli muda pada Subdirektorat Bela Negara pada Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga ada Bapak Ahmed Faiz Yuda Siregar, SSOS, selaku Koordinator Riset CFDS Universitas Gadjah Mada. Lalu untuk kategori mahasiswa S1 sederajat ada siapa aja nih Kak Yos? Iya, untuk kategori mahasiswa atau sederajat, untuk juri pertama ada Bapak Juwan Kangrawan, BIT MSc, selaku Chief Digital Business Operation Advisory of ASEAN Digital Enterprise and Advisory. Yang kedua ada Bapak Israrudin MPP, selaku Director of THK Forum Partnership and Policy Lab United in Diversity Indonesia. Dan yang terakhir ada Bapak Dr. Viren Suprapto, selaku Sekjen Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia. Terima kasih kepada para dewan juri yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan penilaian pada babak final pada hari ini. Baik Bapak Ibu, para juri dan seluruh peserta, kita akan masuk pada sesi presentasi final Beneran Berdampak 2025, dan untuk kelancaran jalannya acara, presentasi akan dilaksanakan di 2 breakout room berdasarkan kategori masing-masing. Benar, kami informasikan bahwa terdapat 2 breakout room ya, nanti untuk finalis kategori SMA sederajat akan masuk di breakout room 1, dan untuk breakout room 2 akan diisi oleh 6 finalis kategori mahasiswa sederajat. Untuk juri dan peserta, nantinya tim teknis akan membantu proses perpindahan agar berjalan lancar. Untuk operator boleh tolong dibantu untuk proses perpindahannya ya. Baiklah, kita akan segera berpindah ke breakout room. Kepada tim teknis, kami persilakan untuk memulai proses pembagian roomnya. Kita baru saja menyelesaikan sesi presentasi final di masing-masing breakout room untuk kategori SMA atau sederajat dan juga kategori mahasiswa atau sederajat. Tapi sebelum kita masuk ke pengumuman, boleh nih kita ngobrol dulu nih sama teman-teman finalis yang sudah tadi presentasi. Tadi gimana nih Kak Dina di room untuk yang mahasiswa? Kalau tadi di SMA sih tegang sih, tapi tapi memang luar biasa, antusias mereka, semangat mereka luar biasa. Kalau di room mahasiswa gimana tadi Kak? Sama, aku ngerasa bahkan kayaknya semua harus juara sih. Kalau Iya, misalkan semua 6-6 bisa juara, kayaknya harus juara sih, karena Harus emang juara ya. bagus banget kan. Karena emang bagus banget Bener. kebijakan yang mereka ajukan dan emang sangat relate sama keadaan Bener-bener. sekarang ya. Tapi aku juga kepo deh Kak, boleh nggak sih? Aku pengen tahu keadaan di SMA tuh tadi gimana ya? Boleh, kita Ngobrol. undang satu aja ya, satu peserta mungkin dari Boleh. SMA. Kita ngobrol-ngobrol Sebentar, sama siapa ya Kak ya? kita pilih-pilih dulu nih yang mukanya lagi senyum-senyum tegang nih. Oke, dari kategori SMA mungkin saya panggil atas nama Dayinta Shiva. Boleh Kak Dayinta Shiva, boleh diceritain dulu nih tadi di breakout room seperti apa keadaannya, terus tadi sempat tegang nggak, atau kayak ngeliatin para juri nih kayak tegang nih, pada seru semua nih para juri atau gimana nih? Kak Dayinta boleh di-share ke teman-teman pada siang hari ini. Silakan Kak. Suara saya udah terdengar. Sudah terdengar dengan jelas. Jadi keadaan kalau di breakout room SMA tadi cukup menegangkan karena saya juga tadi penampilan kedua juga setelah setelah membaca presentasi saya juga berhadapan dengan juri-juri yang begitu membuat saya deg-degan tadi itu. Tapi alhamdulillah juga bisa kejawab pertanyaan-pertanyaan dari dewan jurinya begitu. Wah, mantap sekali nih Kak. Kalau boleh tahu persiapan apa aja nih yang Kakak lakuin sebelum presentasi hari H? Apakah Kakak latihan public speaking atau apakah Kakak bimbingan sama guru atau apa? Boleh dong Kak diceritain. Oh ya, jadi kalau dari H-1 malam tadi itu sebenarnya dari seminggu kemarin sih. Jadi saya menyusun skrip-skripnya yang sesuai dengan slide-slide presentasi saya. Terus juga saya latihan biar bisa waktunya di-press jadi 10 menit karena saya mesti bacanya itu mesti kelewat dari 10 menit bisa jadi 13 sampai 15 gitu. Jadi saya kurang-kurangin gitu. Iya, tadi on time ya Kak
Iya, pas banget. Pas 10 menit ya. Oke. Tadi kan sempat bilang kalau tadi para jurinya bikin tegang. Kira-kira juri yang mana nih Kak yang bikin tegang nih? Dari tadi kan di kategori SMA ada Waduh, Kak Afia, ada Pak Ahmed, Pak Nathan. Dari ketiganya siapa nih yang bikin ke pressure banget nih? Atau semuanya, tiga-tiganya? Atau ada satu orang atau ada? semua Boleh nih. sih. Soalnya emang Semuanya ya. dari em, dari antara yang menanyai saya atau menanyai dengan peserta yang lain itu semuanya kalau didengerin bikin deg-degan gitu. Kayak tegangnya ada banget gitu. Yang bikin deg-degan apa nih Kak? Pertanyaannya kah? Jurinya Iya, secara total iya atau karena waktunya yang terbatas? ya waktunya juga terbatas, tapi Atas. seharusnya saya punya waktu baik, cuman akhirnya apa yang keluar dari otak saya aja yang saya jawab gitu. Jadi agak deg-degan, Baik. agak deg-degan gitu. Itu challenge-nya ya Kak jadinya. Iya, betul. Penting sudah melewati semuanya dengan lega ya, udah lega sekarang ya. Udah bagus Betul, udah penampilannya lega tadi, banget. sudah luar biasa banget tadi presentasinya dan sudah dijawab juga pertanyaan dari para dewan juri yang bikin tegang. Nah, Oke. betul. Mungkin dari kategori SMA sudah ada eh, testimoni. Mungkin kalau dari kategori mahasiswa nih Kak Dina nih. Boleh nih satu orang penasaran juga nih tadi di ruangan mahasiswanya itu apakah setegang di ruangan SMA atau mungkin lebih chill atau mungkin lebih smooth mungkin boleh silakan Kak Oke, Dina. kita pilih siapa ya? Tadi aku juga udah sempat ngobrol sih Kak sama para mahasiswa ini. Sama responnya kurang lebih sama Kak Dainta tadi. Kayak mereka tegang dan juga apalagi waktu sesi tanya jawab ya karena kan waktunya terbatas dan juga kita tuh nggak tahu kan pertanyaannya itu seperti apa. Jadi memang tidak dipersiapkan. Nah, tapi kita menjawab kekepoan Kak Yos, kita ngobrol kali ya sama mahasiswa yang ada di sini. Coba kita ngobrol sama dari Siapa nih yang lagi tegang nih Kak? Dipilih aja. dipilih aja ya ya. Oke, boleh dari Kak Charmelia. Boleh nih Kak Yos ngobrol-ngobrol sama Kak Charmelia. Tadi kalau aku udah sempat ngobrol sama Kak Charmelia, dia keren banget nih Kak. Gimana nih Kak cara melihat tadi waktu di breakout room apakah ke pressure banget nih atau kayak oke lebih santai aja terus juga lebih lancar. Mungkin dari Kak Charmelia ada yang mau di-sharing nggak ke teman-teman semua di sini? Boleh nih Kak. Kalau di breakout room tadi tuh deg-degan pastinya, terus juga nervous banget. Cuma 10 menit, yang dimana gak bisa dijelaskan secara mendetail, tapi justru di situ saya bisa belajar buat lebih tenang, dan juga saya juga di sini sebelum pemaparan materi ini, saya belajar public speaking dulu sama Miss Cici, itu Miss saya dari dosen kampus, dan juga saya mendapatkan banyak support dari teman-teman, dari dosen, serta dari orang tua pastinya, dan juga dari orang tua itu penting. Wow, berarti udah ini ya, udah persiapannya udah matang banget sampai di fasilitas juga untuk pelatihan public speaking. Berarti udah oke banget nih persiapannya nih Kak. Oke, sama satu lagi nih Kak. Untuk tadi kan sempat dikasih feedback dari para juri nih. Ada nggak yang kayak benar-benar nge-trigger banget nih kakaknya untuk oke aku harus ngelakuin ini ketika juri ngasih masukan, ngasih komentar. Kira-kira ada nggak satu komentar yang benar-benar masuk nggak nih ke Kak Cermelia? Boleh nih Kak. Komentar tadi paling dari Bapak Juan aja itu memberikan tips, sama Bapak Israruddin juga memberikan tips. Jadi itu membuat saya, oh berarti policy brief yang benar itu sebenarnya harus seperti ini gitu. Kita masih harus menggali lebih dalam lagi karena kan ini juga baru pertama kali, ini first time banget. Jadi ya masih bingung-bingung juga dan setelah diberikan tips-tips, jadi semakin paham apa sih policy brief itu gitu. Oke, berarti banyak insight juga yang didapat hari ini ya. Jadi selain ngasih kebijakan juga ngasih solusi, tapi teman-teman juga punya insight yang baru yang bisa dikontribusikan juga untuk sekitarnya juga. Aku satu lagi nih pertanyaan yang aku penasaran nih. Tadi kan sudah presentasi nih, kayak udah ada juga teman-teman dari universitas lain. Kira-kira dari peserta atau finalistan ada nggak yang kayak, aduh nih kayaknya bakal juara satu deh. Maksudnya kayak ada nggak yang kayak ini nih keren banget gitu-gitu. Ada nggak dari Kak Cermelia? Atau kayak nggak sih aku yang paling timku yang paling the best gitu. Boleh nih Kak. Kalau dari semua peserta, bagus-bagus semua. Jadi
Saya nggak bisa memprediksi siapa yang juara, tapi sepertinya Kavina sih itu bagus Kavina. Cuman apa namanya dari semuanya itu sudah bagus. Semua peserta sudah melakukan yang terbaik. Seperti yang pernah Miss Cici saya bilang itu, dia selalu bilang selalu doing the best. Apapun hasilnya itu urusan. Oke, Oke, baik. Baik. Oke, benar ya. Jadi apapun nanti hasilnya, semuanya sudah jadi pemenangnya. Siapapun nanti yang mungkin dapat juara 1, 2, 3 itu paling cuman gelar, tapi teman-teman yang sudah memberikan solusi pada hari ini itu semua sudah pemenang melewati banyak seleksi dengan ribuan pendaftar. Kalian sudah jadi pemenang. Oke, Kak Dina, tadi kan kita udah ngobrol sama teman-teman peserta nih. Ya. Sekarang kita akan ngobrol sama tim juri juga nih. Jadi kita juga penasaran tadi ketika tim juri melihat teman-teman dari kategori SMA, kategori universitas memberikan kebijakan mereka, apa sih yang ada di pikiran tim juri ketika melihat anak-anak ini memberikan solusi konkret mereka untuk Indonesia. Nah, di sini saya akan undang untuk perwakilan tim juri dari kategori SMA. Di sini ada Pak Ahmed Siregar. Kepada Pak Ahmed, apakah masih terhubung dengan Zoom? Halo, selamat siang Pak Ahmed. Oke, Pak Ahmed masih terhubung ya. Boleh nih Pak Ahmed boleh dikasih atau boleh sharing-sharing dulu nih tadi di room Zoom ketika menilai para teman-teman finalis kategori SMA, apa sih yang Pak Ahmed lihat dari mereka, dari solusi kebijakannya, dan apa sih yang harus di-approve, yang harus di-improve lagi dari teman-teman SMA-nya. Mungkin ada hal-hal yang lucu atau gimana, Pak Ahmed, boleh banget di-sharing untuk kita pada siang hari ini. Silakan Pak Ahmed, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, mungkin Pak Ahmed Oke, baik. Mungkin Pak Ahmed masih ada terkendala teknis ya, Kak Yos. Kita coba ke juri yang lainnya kali ya. Boleh. Coba kita ngobrol bareng sama Pak Juan. Pak Juan Kanggrawan, apakah masih ada di sini, Pak Juan? Masih terhubung? Cuma saya lagi di luar ya. Tadi diminta kesan-kesannya agak berisik. Semoga masih cukup jelas. Ya, kalau dari saya sih sama ya dengan yang saya sudah infokan tadi. Jadi bagus-bagus. Saran saya simpel, sayang aja kalau nggak dilanjutin gitu. Jadi saya masih juga terbuka gitu ya. Kalau nanti mau saya bantu, apakah nanti mau masuk ke kajian nasional terutama atau kajian internasional, ya bisa saja gitu ya. Dan yang kedua juga penekanan lanjutan bahwa ya buat teman-teman yang sudah ikut kompetisi ini kan sudah istilahnya ya berjuang keras ya, belajar dan sebagainya, terus mengikuti perkembangan kebijakan, situasi nasional, situasi regional, dan perkembangan teknologi yang bisa bermanfaat untuk ke depan. Ya barangkali ke depan suatu saat ya 10-20 tahun lagi ada beberapa finalis ya peserta di sini yang benar-benar nanti menjadi pemangku kebijakan ya, siapa tahu gitu. Jadi ini mungkin beberapa masukan dan komentar dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Juan. Wah, luar biasa banget ya Kak. Ya. Jadi para finalis ini didukung sekali sama Benar. para dewan juri, bahkan dari Pak Juan pun bersedia untuk melakukan mentoring guna mendalami dan melanjutkan dari poin yang udah ada. Iya, benar sekali. Baik, tadi sepertinya Pak Ahmed ada kendala di jaringan. Jadi untuk perwakilan dari tingkat SMA atau sederajat, nanti saya undang Kak Afia. Boleh nanti Kak Afia boleh sharing tadi di room SMA seperti apa keadaannya tadi ketika melihat teman-teman finalis memberikan presentasinya, apakah ada masukan lagi atau ada hal yang harus diimprove lagi. Boleh Kak Afia, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih ya Kak Yosafat. Yang kesan pertama ya, yang perlu disampaikan dari melihat presentasi teman-teman tadi itu adalah luar biasa. Tidak ada satupun yang melampaui waktu yang diberikan. Ada yang sampai titik detiknya itu baru selesai gitu. Itu kan penuh perhitungan dan tentunya latihan yang nggak sedikit. Itu sangat-sangat diapresiasi. Sama seperti tadi Pak Juan, memang sayang sekali kalau nggak dilanjutkan. Teman-teman SMA nih terutama sudah merasakan sedikit gimana rasanya ruang sidang skripsi ya.
Tadi itu mungkin sedikit ada simulasi skripsi di masing-masing ruangan. Kalau bisa dilanjutkan, bisa jadi submit paper atau bikin report policy, buku sederhana yang teman-teman bisa pegang. Itu nanti bisa jadi modal yang bagus, apalagi kalau teman-teman mau ambil beasiswa, ya itu bisa jadi portfolionya teman-teman. Selain tentu bisa didengar oleh pengambil kebijakan, bisa membawa pengaruh, tapi itu juga bisa mendorong pemenuhan potensi teman-teman, ya bisa membuka pintu-pintu yang nggak pernah dipikirkan sebelumnya. Itu aja, dan mungkin satu tipsnya ya, tadi bisa terlihat ya ada yang persiapannya sampai detail banget, ada yang mungkin bisa lebih diperbaiki dalam hal penyampaian, kemudian juga lebih detail lagi gimana caranya biar usulan-usulan solusi ini bisa semakin applicable atau semakin bisa dilaksanakan, diimplementasikan. Karena sebaik-baiknya usulan adalah yang bisa dilaksanakan, bukan yang hanya di angan-angan. Itu aja. Baik, terima kasih Kak Afia untuk feedbacknya, dan semoga tadi seperti kata Kak Afia, segala kebijakan yang sudah disusun bisa diimplementasikan dan bisa terrealisasi dan bisa tepat sasaran ya untuk setiap kebijakan-kebijakan yang sudah dibentuk oleh semua finalis. Benar sekali. Oke, terima kasih Kak Afia. Oke nih Kak Yos, ini kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu. Iya benar. Yang semuanya udah nunggu ya, kayak udah nggak sabar untuk Iya benar. tahu siapa yang. Sih, Kak. Kira-kira Kak Dina tahu nggak yang juara 3, juara 2? Menurut aku semuanya nama-namanya pantas ya untuk Pantas ya? juara. Cuman kan tetap aja ya namanya Harus ada ya. pasti ada yang terbaik dari yang paling baik. Oke, kita pertama mau ngomongin kategori apa dulu nih Kak? Kita pertama akan ngomongin kategori SMA dulu. Oke, kita akan umumkan kategori SMA terlebih dahulu. Iya. Tapi sebelum itu mohon untuk teman-teman untuk on cam terlebih dahulu ya. Jadi siapa tahu nanti tiba-tiba teman-teman menang. Jadi kita tidak perlu nyari-nyari lagi ya Kak ya. Jadi udah langsung muncul. Gitu, oke. Jadi oke, pastikan nanti ketika nama tim atau nama finalis dipanggil, pastikan kamera dalam keadaan aktif dan juga akun Zoom-nya itu sudah sesuai dengan format nama ya. Nah. Jadi nama tim _ sekolah atau universitas. Jadi jangan sampai namanya rapat A atau rapat B gitu ya. Jadi boleh disesuaikan dulu nama Zoom-nya. Dan pastikan juga sudah aktif kameranya. Dan untuk seluruh hadirin dipersilakan memberikan tepuk tangan virtualnya ketika nanti di-present juara 3, juara 2, dan juara 1 untuk memeriahkan pada sesi wording pada siang hari ini. Oke, setelah melalui proses penilaian yang ketat ya, juri telah menentukan 3 finalis terbaik kategori SMA maupun mahasiswa. Tapi kita akan mengumumkan kategori SMA terlebih dahulu ya, Kak Juan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita umumkan pemenang Lomba Penulisan Policy Brief Beneran Berdampak 2025 kategori SMA Sederajat. Kita mulai dari juara 3. Juara 3 Beneran Berdampak 2025 kategori SMA Sederajat adalah juara 3 adalah selamat kepada Kak Alta Gracia Yesyurun Krisdian. Boleh kasih aplaus dulu untuk juara 3 dari kategori SMA atas derajat. Ya. Kita akan masuk ke juara 2, pengumuman juara kedua untuk kategori SMA atau sederajat. Kira-kira siapa nih yang akan menempati juara kedua dari kategori SMA atau sederajat? Kita akan sama-sama melihat siapa pemenangnya. Kira-kira siapa ya? Iya. Boleh. Kedua kategori SMA. Jadi untuk juara kedua kategori SMA, juara kedua Beneran Berdampak 2025 kategori SMA Sederajat jatuh kepada selamat kepada Samuel Partogi Simanjuntak, SMA unggul dari Sumatera Utara dengan judul Policy Briefnya, Blue Economy Melokalisasi Solusi Global untuk menangani status kartu kuning oleh UNESCO terhadap Geopark Caldera dan Danau Toba.
Selamat kepada Kak Samuel. Boleh kasih aplaus untuk Kak Samuel Partogi Simanjuntak. Oke, selanjutnya ini Yang yang paling paling ditunggu-tunggu nih untuk ditunggu juara juara satunya nih. siapa ya Kak Yos ya? Kira-kira siapa nih? Bisa ditebak nggak Kak Dina? Juara Berarti satu ada dekat sisa kelas 6. berapa finalis? Sisa 4 finalis lagi nih dari kategori SMA nih. Oke, kita langsung umumkan aja kali ya Kak Yos ya. Untuk kategori juara satunya. Juara satu beneran berdampak 2025 kategori SMA sederajat adalah Selamat kepada Wesley Anton dari SMAS Kristen Kalam Kudus Selat Panjang dengan judul polisi briefnya Gerakan Pulih Pantau Pilah Inovasi Hijau mengusung teknologi sampah untuk meranti lestari. Boleh kasih aplaus sekali lagi untuk Kak Wesley Anton yang sudah mendapatkan juara satu untuk penulisan polisi brief beneran berdampak 2025 untuk kategori SMA atau sederajat. wah luar biasa banget ya Kak Yos ya. Ini 3 peserta yang keren-keren abis. Benar. Selamat untuk 3 peserta yang sudah mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Untuk teman-teman yang sudah disebutkan namanya boleh langsung dibantu untuk dipin videonya untuk kita sama-sama mengambil dokumentasi. Ya boleh, tapi sebelum itu kita ucapkan selamat datang kembali kepada Bapak Sri Handoko Taruna SSTPMSI selaku Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri. Selamat datang kembali Pak. Ya. Oke, jadi dari Bapak Sri Handoko juga sudah hadir dan para pemenang tingkat SMA sederajat juga tadi setelah diumumkan nih Kak Yos. Jadi kita foto bareng Kita dulu foto ya. bersama dulu untuk dokumentasi. Benar, boleh. Boleh. Untuk operator dibantu untuk sesi dokumentasinya. Untuk yang tadi para pemenang silakan untuk on cam kembali ya. Oke, kita akan mengambil sesi dokumentasi. Jadi boleh dibantu untuk dipin untuk juara 3-nya Altagracia Yesyurun Krisdian. Juara kedua Samuel Pertogi Simanjuntak dan juara pertama Wesley Anton. Baik. Sekali lagi selamat untuk teman-teman yang sudah mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Untuk yang belum mendapatkan juara 1, 2, dan 3, jangan berkecil hati. Karena kalian sudah ngelakuin yang terbaik. Dan pastinya nanti akan ada banyak kesempatan di luar sana untuk teman-teman bisa berkontribusi lagi. Dan mungkin nanti ada kegiatan Beneran Indonesia yang lainnya yang bisa teman-teman ikuti dan bisa berpartisipasi lagi. Benar, untuk yang belum dapat juara jangan berkecil hati karena kalian juga sudah hebat ya. Sisa 6 dari 1.200-an peserta. Benar, dari ya, ribuan peserta itu udah luar biasa. Sebenarnya sudah jadi pemenang gitu. Oke. Kita tunggu satu orang lagi. Ya. Kita tunggu untuk sesi dokumentasi. Mungkin habis ini kita coba ngobrol-ngobrol sedikit sama para pemenangnya nih dari Kak Anton, Kak Samuel, dan Kak Gracia. Setelah kita dokumentasi. Oke, sudah? Oke, baik operator boleh dibantu untuk dokumentasinya terlebih dahulu bersama para pemenang dan Bapak Sri Handoko. Siap? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada para pemenang. Sekali lagi selamat. Sekali lagi selamat. Semoga apa yang telah kalian tulis itu juga bisa bermanfaat bagi Indonesia yang lebih baik. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar dulu nih Kak Dina ya. Iya, benar. Nanti boleh teman-teman kasih pesanan kesannya selama mengikuti acara Beneran Berdampak 2025 mungkin dari awal pas pendaftaran. Tapi disingkat aja ya pesanan kesan selama mengikuti dari awal sampai akhir sampai teman-teman dinyatakan sebagai juara. Nanti boleh yang pertama dari Kak Altagracia dulu nih, silakan Kak. Apa suaranya udah terdengar, Kak? Aman-aman, sudah jelas. Jujur agak nggak expect ya, karena pas itu juga lagi persiapan lomba lainnya juga. Jadi banyak waktu yang kepotong juga untuk lomba ini. Tapi kayak
bener-bener gak expect sih, soalnya kan awalnya itu dari 600 peserta itu tiba-tiba masuk ke 12, yang awalnya itu nggak bakal masuk di 12 besar itu tiba-tiba masuk di 12 besar, kemudian masuk di 6 besar, itu juga agak kaget awalnya, nggak percaya juga, tapi puji Tuhan bisa dapet juara 3, padahal tadi presentasi dari teman-teman lainnya juga bener-bener bagus banget, public speakingnya udah oke banget. PPT aku aku merasa PPT aku itu paling jelek karena bikinnya juga cuman sehari doang, tapi kayak puji Tuhan banget bisa dapet juara 3 ini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan pindah ke juara kedua kita. Pak Samuel. Pak Sam. Oke, kita pindah ke juara 2 kita, yaitu Kak Samuel. Boleh dong Kak Samuel, gimana nih kesannya setelah mendapatkan juara 2? Apakah sudah berekspektasi sebelumnya Kak? Atau memang tadi ya udahlah nggak berharap apa-apa, tapi ternyata menang. Gimana nih Kak? Boleh silakan. Thank you Kak MC. Dina, jujur kalau bilang ya berekspektasi, tentu kalau ikut lomba pasti harus berekspektasi dong kan jadi pemenang. Tapi sebenarnya ini aku lagi di Belanda dan ini masih jam tengah 6, jadi aku tadi harus bangun jam 3 pagi dan itu agak telat, sempat di-mention di grup karena memang ya harus nyesuaiin sama jam dan memang ya it worth it dan ya puji Tuhan bisa dapat. Dan waktu persiapan pun memang di bulan Mei itu lagi persiapan untuk kuliah ke luar negeri, jadi memang cukup menguras waktu dan ini juga pengalaman pertama aku nulis policy brief. Dan apalagi waktu mentorship itu aku excited banget karena ketemu sama expert-expert dan aku bebas nanya. Dan thank you banget kepada abang kakak panitia yang udah siapin segala macamnya, karena aku juga waktu lagi di SMA sering banget panitia, jadi aku tahu bagaimana kerja kerasnya di belakang layar. I really appreciate it abang kakak gitu. Dan untuk penyelenggara juga thank you bapak-bapak dari kementerian dan juga dari Bandara Indonesia udah ngebuka peluang bagus. Ini juga lomba yang nggak terlalu aku familiar. Oh, ternyata ada lomba polisi brief gitu. Dan ini semoga bisa menjadi kedepannya lebih besar lagi, lebih banyak lagi yang ikut daftar dan lebih bergengsi lagi. Itu aja sih. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Samuel. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Ternyata lagi nggak di Indonesia ya. Nasional ini. Benar berdampak udah go internasional. Benar. Tapi walaupun jauh di luar negeri juga tidak lupa untuk mengingat negara kita ya, untuk kontribusi ke Indonesia. Terima kasih sekali lagi Kak Samuel. Selamat atas juaranya ya. Terakhir nih, di one and only yang tadi sempat drama keluar Zoom tadi. Yang tadi sempat tiba-tiba keluar. Ini ya untuk juara 1 Kak Wesley Anton. Boleh nih Kak Wesley boleh sharing gimana tadi perasaannya di Zoom breakout room ketika tiba-tiba keluar terus suara tiba-tiba nggak ada tapi ternyata juara 1. Boleh sharing dulu nih Kak Wesley untuk banget ya Kak ya. Iya pasti kayak aduh nih gimana gitu. Aduh. Boleh Kak Wesley, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, makasih Kak. Jujur saat presentasi tadi pas tiba-tiba keluar cukup takut sih. Soalnya kayak harusnya sudah bisa mengantisipasi tapi masih belum. Terus sejujurnya saya juga masih kurang matang sih untuk hari ini. Soalnya saya juga kebetulan sekarang juga masih sama teman-teman saya ikut lomba yang lain. Tapi saya sangat bersyukur atas juara yang saya dapatkan. Terus selama pengalaman saya selama mengikuti ini sangat-sangat seru, sangat dapat terasa rasa pembelajaran yang betul-betul mendalam, terutama pada saat mentoring kemarin. Jujur juga tidak expect bisa masuk sampai 6 besar sih. Soalnya kayak merasa masih ada kekurangan yang harusnya bisa ditingkatkan lagi gitu kan. Baik, terima kasih Kak Wesley untuk sharingnya. Tadi emang sempat call masuk sih Kak Dina, jadi pasti udah tegang banget ya. Cuman tadi udah berikan penampilan yang terbaik juga, sudah menjawab pertanyaan juga dengan baik juga, sehingga bisa mendapatkan juara 1. Sekali lagi selamat untuk ketiga-tiganya yang sudah mendapatkan juara 1, 2, 3 untuk kategori SMA atau sederajat. Semoga apa yang teman-teman finalis sudah
ajukan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat bisa direalisasikan dan bisa berdampak buat banyak orang sehingga benar-benar berdampak ini real berdampak untuk Indonesia. Benar Baik. sekali, Kak Yosafat. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya kali ya, Kak Yos. Ini Kategori mahasiswa ya. Udah nggak sabar nih Kak. sesi yang ditunggu-tunggu juga nih. Tadi juga ada 6 finalis nih, Kak. Iya. Dan juga kita juga akan cuma milih 3 yang terbaik dari yang paling baik. Kira-kira siapa ya, Kak Yos ya? Aduh, siapa ya? Oke, mungkin boleh dari Kak Yos untuk membacakan juara 3-nya. Baik. Ini udah ada di tangan saya ya, juara 1, 2, 3. Boleh nih teman-teman kategori mahasiswa boleh disiapkan untuk kameranya. Pastikan sudah muncul framing gambarnya sesuai. Nama-nama juga sudah dibuat dengan format yang benar. Dan juga sekali lagi untuk semua yang non-finalis nanti boleh dibantu untuk kasih virtual applause-nya ketika di-present juara 1, juara 2, dan juara 3. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan mengumumkan untuk juara 3 kategori universitas atau sederajat. Pemenangnya adalah selamat kepada Charmelia Nuraini dari Institut Prima Bangsa dengan judul Policy Brief Suara Lokal di Era Digital, Strategi Promosi Budaya sebagai Aktualisasi Rela Bela Negara Anak Muda. Selamat Kak Charmelia. Oke, kita bisa lanjut ke Juara kedua. Oke, kita bisa lanjut ke juara kedua ya, Kak. Sebelumnya selamat Kak Charmelia Nuraini. Untuk juara kedua beneran berdampak 2025 kategori mahasiswa jatuh kepada Aulia dan Angga Christopel Immanuel Lumban Tombing dari Universitas Sriwijaya Palembang. Kasih aplaus dulu. Policy Brief Kambang Iwak Piezoelectric Energy, pemanfaatan piezoelektrik di Taman Kambang Iwak sebagai langkah awal transformasi energi bersih dan terbarukan di Provinsi Sumatera Selatan. Selamat kepada Kak Alif Rizky Aulia dan Kak Angga Christopher Immanuel. Yeay. Oke. Ditunggu-tunggu nih. Boleh, kita akan umumkan juara 1 ya? dari kategori mahasiswa atau sederajat. Kira-kira siapa nih? Kak Dina udah tahu belum nih? Bisa 4 ya Kak ya, Bisa berarti ya. 4. Siapa ya kayak bagus-bagus semua lagi Kak. Bagus semua ya. Apa Kak Dina yang juara? Nggak mungkin ya. Atau panitia juga nggak mungkin ya. Oke, kita akan langsung menyaksikan juara 1 kategori mahasiswa atau sederajat. Pemenangnya adalah selamat kepada Vina Ratna Dewi dari Universitas Syakwala Banda Aceh dengan judul Policy Brief Pemerintah Kota dan Wali Kota Banda Aceh dan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Banda Aceh. Pak, selamat sekali lagi kepada Kak Vina Ratna Dewi sebagai juara pertama. Oke, kepada 3 finalis yang tadi sudah juara, mungkin boleh on cam terlebih dahulu. Boleh langsung on cam aja. Dokumentasi ya Kak ya. Boleh. Saya undang untuk 3 finalis untuk dibantu di pin. Yang pertama ada Kak Charmelia, yang kedua ada Kak Alif Rizky Aulia dan Angga Christopher, dan yang pertama, juara pertama ada Kak Vina Ratna Dewi. Benar, kita langsung sesi dokumentasi bareng sama Bapak Sri Handoko. Pak Sri Handoko, benar sekali. Wah, luar biasa ya Kak. Ini bahkan tadi 4 orang pemenang ini bahkan tadi sempat ngobrol-ngobrol sama aku nih Kak Yos di rumah setelah presentasi. Ternyata mereka juga sama nih, awalnya deg-degan, terus nggak expect juri akan bertanya seperti apa, tapi ternyata mereka menampilkan yang terbaik. Baik, dan membuktikan bisa mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Luar biasa, keren banget ya. 4 pemenang ini. Baik, untuk juara 1 tadi diraih oleh Vina Ratna Dewi dari Universitas Syakwala Banda Aceh dengan judul Policy Briefnya Aksi Lingkungan One Person One Plant, Konservasi Mangrove sebagai Solusi Nyata dalam Perubahan Iklim di Banda Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Banda Aceh. Oke, sudah. Kita akan mulai untuk pengambilan dokumentasinya. Nanti dibantu oleh operator.
Oke, sudah muncul semua ya Kak. Untuk para pemenang ini ada 4 orang. Boleh pastikan teman-teman boleh pandangannya ke depan kamera ya. Jadi jangan nunduk biar bisa diambil gambar ya. Siapkan senyum terbaik kalian. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya bebas biar nggak terlalu formal. Ganti gaya bebas supaya nggak terlalu formal. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kita seluruh pemenang beneran berdampak 2025. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Boleh kasih aplaus sekali lagi untuk teman kategori mahasiswa atau sederajat. Benar, karena semua finalis ini udah berjuang dari awal hingga hari ini babak final ya. Jadi kalian semua adalah inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Nah, kita mau ngobrol lagi nggak nih Kak Dina nih ya? Oke, boleh. Kita ngobrol kali ya Kak ya ini sama para pemenang. Coba boleh dari Kak Yos, mau dari siapa dulu nih? Boleh langsung juara 2 deh. Boleh juara 2 dari Kak Alif, Rizky, dan Kak Angga. Boleh nih Kak sharing dulu kalian persiapannya seperti apa dan tadi ketika diperiksa sebagai juara 2 tuh perasaannya gimana sih? Apalagi tadi di breakout room mungkin tegang dan lain sebagainya. Boleh banget nih di-sharing kayak kita semua pada siang hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Kak. Jujur pertama kali di sini kami mau ngucapin terima kasih atas kesempatan luar biasa bisa jadi juara 2 di kompetisi ini dan menjadi juara 2 di kompetisi ini menurut kami bukan hanya kebanggaan pribadi tetapi juga motivasi untuk terus berkarya. Dan juga kami mau menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para juri yang telah memberikan masukan kritis, kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik, dan tentu kepada semua peserta yang telah menghadirkan ide-ide luar biasanya. Uh, Menurut kami, Angga dan Alif, kemenangan ini sebenarnya bukan akhir, jadi awal untuk semakin terus mengembangkan gagasan energi bersih agar kita semua yang ada di sini bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Harapannya semoga teman-teman yang di sini, teman-teman semua yang ada di sini, peserta-peserta yang udah jadi finalis pada kali ini, terus semangat untuk berkolaborasi dan berinovasi. Semoga kita ke depannya membawa perubahan-perubahan dari lomba ini, dan juga lomba ini akan menjadi kontribusi kecil bagi Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Alif. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Wah, luar biasa ya. Mungkin boleh selanjutnya dari rekannya nih, dari Kak Alif. Boleh gimana nih, Kak, kesan-pesannya? Oke, baik. Makasih banyak Kak atas kesempatannya. Pembukaan tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, Angga. Kalau dari saya sendiri, mulai dari persiapan ya, pesan-pesannya, eh, jujur ini jadi suatu kehormatan juga bagi kita, karena dari persiapan, jujur dari kita lumayan menghadapi suatu beberapa struggle, karena kita berdua, saya dan Angga juga dalam proses pelaksanaan magang juga. Jadi sangat sedikit waktu yang kami miliki untuk dapat berdiskusi bersama. Jadi ketika ada waktu untuk diskusi benar-benar harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Dan juga uh, ketika tadi perasaan ketika tadi presentasi sebagai peserta dengan nomor urut pertama itu juga jadi tantangan karena kita tidak punya gambaran apa saja pertanyaan yang akan ditanyakan oleh juri atau bagaimana bagusnya mempresentasikannya. Maka dari itu semalam kami juga mempersiapkannya dengan lumayan lama. Kita latihan bagaimana caranya agar bisa presentasi tepat waktu, kemudian bagaimana agar kita juga bisa memprediksi apa saja kira-kira pertanyaan yang akan diberikan. Jadi sangat-sangat berkesan apa dari awal seleksi abstrak, mentoring, dan sampai ke titik ini sangat berkesan. Makasih banyak buat kakak-kakak panitia dan juga seluruh yang terlibat. Terima kasih.
Oke, baik. Luar biasa banget ya Kak Alif. Jadi persiapannya berkolaborasi sama Kak Angga gitu ya. Jadi walaupun ada dua orang tapi tidak menghalangi untuk bisa berkontribusi bagi Indonesia ya. Adanya perbedaan pikiran justru membawakan hasil yang paling maksimal nih buat lomba ini. Terima kasih Kak Alif. Oke, kita terakhir mungkin dari Kak Vina selaku juara pertama boleh untuk memberikan kesan pesannya Kak. Silakan. Sebelumnya mohon maaf Kak, Vina nggak pakai background, soalnya Vina juga lagi di kampus. Kebetulan tadi setelah presentasi, Vina langsung ke kampus soalnya ada jadwal kuliah. Eh, Sebelumnya terima kasih Vina ucapkan sebesar-besarnya kepada panitia yang sudah memberikan sebuah ajang perlombaan yang pastinya itu membuat mahasiswa, siswa dan teman-teman lainnya ikut berkontribusi serta memberikan ide-ide yang mereka miliki. Lalu saya ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada para dewan juri yang juga sudah memberikan mentoring serta pengetahuan terkait tentang bagaimana cara menyusun policy brief ini dengan benar. Lalu Pina juga mengucapkan selamat kepada teman-teman yang udah bisa lolos sampai babak saat ini karena ini bukan akhir dari teman-teman perjuangan teman-teman karena ini adalah awal dari langkah yang akan teman-teman ambil. Untuk kesan pesannya sebenarnya kaget sih Kak bisa jadi juara yang pertama. Soalnya melihat melihat teman-teman yang lain tuh bagus-bagus juga kayak awalnya nggak pede kalau bakal bisa tembus di juara pertama. Tapi qadarullah alhamdulillah bisa menempati juara pertama. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Vina. Wah, jadi memang Kak Vina ini di sela-sela waktu berkuliah bahkan ya masih bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti lomba ini. Luar biasa sekali dedikasinya. Terima kasih banyak Kak Vina dan juga ketiga peserta yang telah memenangkan kategori mahasiswa. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, Kak. Ya, Kak Yos ya. Kita akan mendengarkan sambutan dan apresiasi dari Bapak Sri Handoko selaku Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri. Di sini Pak Sri Handoko juga sudah hadir. Waktu dan tempat kami persilakan Pak untuk memberikan sambutan dan apresiasi kepada para peserta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh panitia yang dari pagi hingga siang ini begitu luar biasa, atau mungkin 2 bulan yang lalu sudah bekerja luar biasa, sehingga acara final lomba penulisan policy brief beneran berdampak tahun 2025 ini bisa terlaksana dengan baik. Dan hari ini kita telah melihat sudah ada 3 pemenang untuk kategori SMA dan 3 pemenang untuk kategori mahasiswa. Saya melihat inilah langkah nyata yang sinergi yang bagus, ide-ide yang bagus, kemampuan untuk menuangkan bagaimana seorang generasi muda kita memiliki cara pandang untuk menyelesaikan permasalahan atau tantangan di masyarakat. Dan saya melihat nantinya apa yang telah dikerjakan hari ini, apa yang telah disampaikan sebagai pemenang, ini adalah pemenang kita bersama. Saya melihatnya ini adalah kemenangan kita bersama karena apa? Ada pemerintah, ada sebuah volunteer, yayasan, dan ada masyarakat, generasi muda yang begitu bersemangat untuk sama-sama kita mencari solusi, terobosan-terobosan, bahkan inovasi. Dan hari ini, seperti tadi yang disampaikan oleh banyak para pemenang, terobosan-terobosan ini kiranya juga bisa disampaikan kepada pemerintah daerah untuk bisa diimplementasikan. Ini tadi disebut adalah langkah awal. Dan langkah awal ini akan teruji bila diimplementasikan. Dan diimplementasikan ini kami berharap bisa dilakukan secara konsisten. Dan kami sebagai perwakilan dari pemerintah dalam hal ini Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sangat mengapresiasi ide
terlaksananya lomba Policy Brief, dan ini juga bisa menjadi ide lomba-lomba yang lain yang menggerakkan generasi penerus bangsa ini untuk lebih banyak lagi. Karena apa? Tantangan ke depan bukan tantangan yang lebih ringan. Tantangan ke depan, tantangan bangsa adalah tantangan yang menurut saya harus dijiwai dengan rasa bela negara, memiliki wawasan kebangsaan yang bagus dan kuat dengan ideologi Pancasilanya. Oleh karenanya, selamat untuk para pemenang, baik juara 1, 2, 3, pelajar maupun juara 1, 2, 3 untuk kategori mahasiswa, maupun seluruh peserta lomba yang sudah dimulai bulan Mei hingga hari ini. Menurut saya semuanya adalah pemenang karena berani menyuarakan inovasi, berani menyuarakan sesuatu hal sebagai solusi. Dan kami kemarin sampaikan kepada panitia apa yang sudah disampaikan atau dilombakan ini sebagai policy brief ini bisa kita kumpulkan menjadi satu buku catatan yang bagus, dan buku catatan ini menjadi dokumen yang penting yang bisa juga digunakan atau bisa dibaca atau bisa dirujuk oleh baik pemerintah ataupun kalangan pihak lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk seluruh panitia pelaksana, untuk seluruh peserta, dan terima kasih juga untuk para juara. Sukses, dan sukses yang baik adalah sukses yang bisa kita implementasikan bagi masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus sekali lagi untuk Bapak Sri Handoko Taruna SSTP MSI selaku Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan. Terima kasih Bapak atas sambutan dan juga pesan untuk para finalis juga, dan harapannya juga semoga yang kita sudah susun kebijakan-kebijakan nanti bisa direalisasikan dan bisa berdampak nyata buat masyarakat dan semua orang. Baik, kita akan sesi dokumentasi dulu untuk para pemenang untuk kategori SMA dan kategori mahasiswa juara 1, 2, dan 3 bersama Bapak Sri Handoko Taruna SSTP MSI untuk mengambil dokumentasi. Baik. Nanti boleh teman-teman juara 1, 2, 3 boleh pastikan kameranya sudah on dan pastikan framingnya sudah jelas gambarnya. Kita akan mulai dokumentasi sekali lagi. Oke, boleh ditambahkan Kavia untuk sesi dokumentasinya. Untuk operator boleh dibantu. Baik, kita akan mulai sesi dokumentasi sekali lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, boleh. Kita ganti gaya dulu nih, biar nggak tegang amat nih. Kalau soal udah habis pengumuman, harusnya udah lebih lega ya. Rasa udah lebih lega. Ayo kita pakai gaya ya Kak ya, yang semangat. Nanti boleh saya undang juga untuk tim juri yang sudah bergabung di ruang virtual untuk kita dokumentasi dulu. Oke. Kembali lagi kita foto. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Aduh, ini udah gaya-gaya semua nih ya. Udah lega soalnya. Udah lega, udah pengumuman. Juaranya udah selesai. Jadi udah bisa lebih ekspresif ya. Oke, sudah ya, operator. Oke, terima kasih operator atas bantuan dokumentasinya. Kita lanjut ke sesi berikutnya nih, Kak Yos. Ada apa ya abis ini ya, Kak? Oke, kita semakin mendekati sesi penutup. Tapi sebelum itu sebagai penutup, kita akan mendengarkan closing remarks dari Kak Afia selaku co-founder dari Beneran Indonesia yang akan memberikan kesan, pesan sekaligus menutup rangkaian acara presentasi final dan awarding session Beneran Berdampak 2025 secara resmi. Kepada Kak Afia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat semua pemenang dan juga semua peserta final. Jangan kecil hati buat yang belum juara, karena seperti pantun yang saya sampaikan di depan tadi, semua kita adalah pemenang. Yang perlu diingat teman-teman bahwa Beneran Berdampak ini bukan sekedar kompetisi atau sekedar program aja, tapi ini juga adalah saluran harapan. Ketika kita mendengar banyak sekali misalnya berita-berita yang mengecilkan hati, tapi biarlah apa yang dikemukakan oleh teman-teman di sini, apa yang dilakukan oleh Kemendagri,
bisa menjadi secercah harapan lagi buat bangsa ini. Karena kalau generasi mudanya udah nggak punya harapan, Indonesia ini nggak punya harapan lagi. Tapi kalau teman-teman mudanya masih seperti ini, masih memiliki harapan, dan kita juga mau mendengarkan suara mereka, kiranya masa depan Indonesia bisa tetap cerah. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat dan saya mau tutup dengan satu kutipan. Saya senang sekali nonton film dan ada satu kutipan yang berkesan dari Marcus Aurelius di film Gladiator. Kutipannya adalah what we do in life echoes in eternity. Intinya adalah apa yang kita lakukan di dunia ini bergema sampai kekekalan. Biar apa yang teman-teman lakukan hari ini dan sepanjang periode dari 2 Mei launching sampai hari ini benar-benar bisa berdampak baik buat diri, buat sekitar, buat kami semua yang mendengar, dan juga buat pengambil kebijakan, bahkan untuk Indonesia. Terima kasih dan terus semangat. Baik, boleh kasih aplaus sekali lagi untuk Kalvia dan secara resmi menutup rangkaian acara Beneran Berdampak 2025. Terima kasih banyak Kalvia atas pesan penutup yang sangat menginspirasi dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner yang sudah mendukung dan mensukseskan kegiatan Beneran Berdampak 2025. Iya, ada siapa aja ya Kak Yos ya? Yang pertama itu terima kasih kepada media partner yang telah mensukseskan kegiatan Beneran Berdampak 2025. Yang pertama ada Semua Murid Semua Guru, lalu ada Dinas Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, ada Peta Bencana. Terima kasih juga kepada Forum OSIS Nasional, Kandidat College, Komakom Universitas Negeri Yogyakarta, Kebangpol, dan Dinas Pendidikan di berbagai provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada media partner yang telah mendukung dan mensukseskan kegiatan Beneran Berdampak 2025. Dengan demikian, berakhirlah rangkaian presentasi final dan awarding session Lomba Penulisan Polisi Brief Beneran Berdampak 2025. Terima kasih kepada seluruh finalis, juri, tamu undangan, serta semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung suksesnya acara hari ini. Selamat sekali lagi kepada para pemenang. Kalian telah menunjukkan kerja keras dan dedikasi yang luar biasa. Selamat sekali lagi. Mungkin tepuk tangan dulu buat kita. Boleh kasih aplaus sekali lagi untuk seluruh pemenang. Menunjukkan semangat yang luar biasa. Kompetisi ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang pengalaman, pembelajaran, kontribusi nyata yang teman-teman berikan untuk lingkungan sekitar dan juga Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk semua finalis dan pemenang kita hari ini. Iya, semoga semangat dan ide-ide yang telah disampaikan dapat menjadi langkah nyata untuk menghadirkan perubahan positif di masyarakat. Amin. Kegiatan hari ini seru banget ya Kak Benar, Yos seru. ya. Tapi sayang banget nih kita udah sampai di penghujung acara Kak Yos. Kami MC yang bertugas, saya Dina dan Kak Yosafat. Pamit undur diri. Mohon maaf bila selama berjalannya acara ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu maupun para hadirin sekalian. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Beneran Berdampak Berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Sekali lagi selamat untuk yang juara.